Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion hari ini. Salah satu murid Yesus, Thomas, dikenal sebagai peragu. Ia tidak hadir pada hari para murid berkumpul sebelumnya ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mengutus dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Mereka bersukacita karena telah melihat Tuhan. Kesaksian murid-murid yang lain tentang kebangkitan Yesus tidak membuat Thomas percaya. Padahal di dalam tradisi Yahudi, 2 atau 3 orang saksi saja sudah cukup bukti untuk suatu peristiwa. Namun 10 laki-laki dewasa bersaksi berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas tidak mempercayai mereka, malah berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Pada sisi lain kita diingatkan untuk jangan mudah percaya memang pada sesuatu yang kita dengar dan kita lihat. Kita harus menguji segala sesuatu agar tidak disesatkan. Walaupun secara jujur kita sadari bahwa seringkali kita meragukan yang benar dan mempercayai yang tidak benar. Hal ini disebabkan oleh dosa, sehingga seringkali kita diperdaya dan lebih mempercayai apa yang tidak benar dan malah meragukan yang benar. Keraguan dapat timbul karena ketidaktahuan. Karena orang tidak tahu yang benar, ia mungkin menjadi ragu. Ia ragu mungkin karena hal ini belum pernah terjadi dan terlihat sangat tidak mungkin. Yesus disiksa dan mati di kayu salib disaksikan banyak orang, dan setelah itu dikatakan telah bangkit. Orang-orang pada zaman itu sampai zaman sekarang banyak yang meragukan peristiwa itu karena mereka tidak tahu, dan mungkin banyak juga yang tidak mau tahu sehingga mereka bahkan tidak percaya, bukan hanya ragu. Namun Thomas adalah salah satu murid Yesus. Ia pasti pernah mendengar perkataan Yesus bahwa anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Namun keraguan juga dapat disebabkan kesedihan mendalam yang menggoncang iman. Thomas mungkin saja ragu karena ia begitu terguncang dan sedih oleh kematian Yesus, sehingga ia perlu bukti untuk menguatkan. Yesus menjawab keraguan muridnya itu 8 hari kemudian dengan menampakkan diri kepadanya serta memintanya untuk mencucukkan jarinya pada tangan dan lambungnya. Dan Thomas pun percaya. Setelah Thomas melihatnya sendiri, ia kemudian menjawab dengan pernyataan imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan dicatat sebagai rasul yang memberitakan Injil di India dan mati ditombak di India. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, si peragu bertemu Tuhan Yesus. Diyakinkan dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia dipakai untuk memberkati banyak orang di daerah India. Thomas disebut juga Didimus yang artinya kembar. Kita mungkin saudara kembar Thomas yang juga sering ragu dan tidak percaya. Saat sedih, saat bergumul, saat takut, iman kita terguncang, kita meragukan firman dan kehilangan pengharapan. Yesus sangat memahami situasi hati kita. Tapi kita bersyukur Yesus tidak pernah mencela Thomas karena ragu seperti juga kepada kita. Sebaliknya ia hadir untuk mengubah keraguan hati kita menjadi keyakinan dan kepercayaan bahwa Yesus bangkit dan hidup. Kita orang-orang Kristen yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya tidak lagi meragukan kuasa dan kasih Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk percaya dan makin percaya meskipun tidak melihat. Karena Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali Bapa kami tidak percaya dengan apa yang sudah Tuhan beritakan di dalam firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh percaya. Roh Kudus, berikan kepada kami kepercayaan yang lebih lagi dalam pendengaran kami akan firman, dalam perenungan kami akan firman. Kami rindu memiliki iman yang lebih lagi. Tuhan, tolong kami supaya kami mempercayai Engkau sungguh-sungguh dan pakailah kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.